Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kali ini Ibu akan menyampaikan materi siro. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan, anak-anak dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dari kisah-kisah yang akan Ibu sampaikan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai biografi Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi itu, Senin 20 April 571 Masehi, Aminah binti Wahab melihat cahaya menyinari istana-istana Syam saat melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melahirkan, Aminah mengutus seseorang menemui Abdul Muthalib untuk memberi kabar bahwa cucunya telah lahir. Biografi Nabi Muhammad. Abdul Muthalib bergegas menuju rumah menantunya. Sesampainya di sana, kakeknya itu sangat bergembira. Ia menggendong Rasulullah dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah, berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran cucunya yang sudah yatim piatu. Sebagaimana tradisi yang ada, pada 7 hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihitan. Abdul Muthalib pun mengundang orang-orang Quraisy dan menjamu mereka. Ketika para tamu mengetahui nama Muhammad yang diberikan kakeknya, salah seorang dari mereka berkomentar, "Sungguh nama ini terdengar aneh. Mengapa diberi nama Muhammad? Agar cucuku ini menjadi orang terpuji di langit dan di bumi," jawab Abdul Muthalib. Nabi Muhammad tumbuh tidak seperti anak-anak pada umumnya. Tubuhnya bongsor, padahal usianya masih balita. Sejak kecil, Nabi Muhammad bersama saudara susuannya sudah membantu orang tua menggembala hewan ternak. Saat itu usia Nabi baru 4 tahun. Suatu hari ketika sedang menggembala, tiba-tiba datang 2 malaikat membelah dada Nabi, mengeluarkan hati lalu membasuhnya dan membuang 2 gumpalan yang buruk. Kisah lain, suatu hari Rasulullah kecil bermain bersama teman-temannya. Mereka mengumpulkan batu untuk sebuah permainan. Batu-batu itu diangkut di bahu. Mereka semua telanjang dan pakaiannya digunakan sebagai ganjalan. Tiba-tiba ada malaikat yang menampar Nabi dan menyuruh Nabi memakai bajunya. Sejak itu Rasulullah selalu menjaga dirinya agar tidak membuka aurat. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi menjadi sosok paling mulia. Allah selalu menjaga mur'ah atau kehormatan Nabi dengan cara membuatnya lupa atau tertidur. Sebagai manusia, Nabi juga pernah memiliki keinginan untuk mengikuti sebuah pesta pernikahan pada masa jahiliyah. Namun, ketika sampai di tempat acara, Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi tertidur pulas sampai keesokan harinya. Di tengah-tengah kejahiliahan bangsa Arab, Rasulullah muda tampil sebagai sosok yang profesional. Beliau terkenal sebagai pemuda yang sangat jujur. Tidak seperti kebanyakan bangsa Arab pada umumnya. Rasulullah selalu berpikir bijak dan cerdas dalam menyelesaikan persoalan. Pada saat renovasi Ka'bah, kabilah-kabilah Quraisy saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Pertikaian ini terjadi selama berhari-hari dan hampir saja menimbulkan peperangan. Saat itu Rasulullah berumur 35 tahun. Beliau terpilih sebagai orang yang berhak menetapkan keputusan dalam pertikaian tersebut. Orang-orang bersorak mengatakan, "Inilah Al-Amin, kami akan menerima pendapatmu, inilah Muhammad." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan masing-masing perwakilan kabilah mengangkat Hajar Aswad bersama-sama.
menggunakan sehelai kain. Semua orang puas dengan ketetapan ini. Sejak kejadian ini, nama Muhammad populer di Mekah karena telah berhasil mendamaikan para pemuka Quraisy. Selain itu, Rasulullah memiliki sifat yang ramah, santun, dan pemaaf. Baginda selalu menghargai lawan bicaranya, terkenal paling baik dalam bertetangga, dan suka menolong orang-orang lemah. Ketika orang lain beramai-ramai menyembah berhala, berjudi, minum khamar, berpesta, memakan daging sesembahan, bersumpah atas nama Lata dan Uzza, Rasulullah SAW tidak pernah mengikutinya. Beliau sibuk bertahanus atau merenung, berzikir di Gua Hira, dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Demikianlah Allah melindungi Nabi dari perbuatan tercela dan membentuknya dengan pribadi yang mulia, bahkan sejak Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, tepatnya di kota Mekah. Para sejarawan membagi fase kehidupan Nabi setelah menerima wahyu kepada dua periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun.